Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita Napak 8. Jadi di sini ada perkenalkan Bi Neng dan aku Cenok. Jadi di sini Bi Neng dan Cenok itu mau mereview di mana kemarin itu kita ke salah satu tempat. Tempatnya itu tepatnya di Desa Cimpancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Jadi kemarin tuh emang Bi Neng sama Cenok itu mereview pas banget di tempat yang dimana kita melihat beberapa sosok di sana. Cuman ada beberapa yang menarik ya, menarik dan juga emang Bi Neng dan Cenok mungkin ya nggak berani untuk diobrolkan di sana. Jadi Bi Neng dan Cenok mencoba untuk mereview setelah kita pulang ke kosan gitu. Jadi emang kemarin itu Bi Neng tuh melihat Bi Neng yang paling menarik menurut Bi Neng di sana yang serem banget. Sebenarnya ada beberapa sosok yang Bi Neng lihat ya. Ada satu sosok yang emang kemarin Bi Neng nggak sebutin di sana. Jadi sebelumnya itu Bi Neng melihat sosok kayak ada saat nengok kanan ada yang lari, anak kecil yang biasa disebut dengan tuyul mungkin ya. Nah setelah tuyul itu melewat, ada yang berdiri di belakang ngeliatin kita, Pocica gitu. Ada Pocica juga. Nah sebelumnya Bi Neng kan duluan ya Cenok. Jadi sebelumnya itu pada saat itu Bi Neng sama Cenok itu ada di satu kamar. Cuman Bi Neng mencoba untuk memberanikan diri, merekam spot-spot tempat yang ada di sana. Sungguh menarik sih menurut Bi Neng ya. Di sana tuh kayak ada suasana tuh kayak ada di pedesaan. Terus juga di sana kita ada di tengah sawah ya. Iya, sebelum kita ke sawah itu kita tuh melewati kayak sungai gitu. Kayak ada sungai gitu, deras banget airnya. Dan emang pada saat kita mereview di tengah-tengah sawah itu tidak terdengar suara kita karena ada terdengar suara air deras mengalir itu. Nah pada saat Bi Neng pertama datang ke tengah-tengah sawah itu, jadi kayak ada spot foto gitu di mana ada meja sama kursi di atas kayu yang dibuat. Bi Neng tuh datang ke situ sama temen Bi Neng. Nah pas begitu datang, Bi Neng tengok kanan, melihat yang tadi sudah Bi Neng jelaskan, seorang ada saung yang sesosok menarik ya tuyul. situ. Nah di spotnya itu di belakangnya itu ada saung, jadi kayak saung kecil gitu. Yang Bi Neng lihat pada saat malam hari itu tuh kayak ada satu tempat duduk gitu loh di saung tuh. Biasalah kalian bisa ngebayangin kan kalau saung tuh kayak gimana. Nah udah gitu pas begitu Bi Neng duduk mencoba untuk membelakangi saung, Bi Neng coba tengok kanan, set, tuyul lari. Ada yang lari ya, sampai suaranya kedenger banget. Terus pas begitu tengok kiri, ada yang terbang juga. Ya, Miss Kay kun gitu. Nah, pada saat Bi Neng mencoba untuk melihat ke belakang di saung itu tuh kayak ada sesosok yang lagi duduk. Kalau dari belakang sih terlihat kayak digelung gitu ya. Kayak digelung terus kayak isi kepalanya itu rambutnya tuh kayak disasak gitu loh. Digelung, mungkin disasak. lebih tepatnya sosok seperti apa Bi Neng? Bisa dijelasin? Itu tuh sosok nenek-nenek. Dimana pada saat Bi Neng lihat belakang, nenek-neneknya membelakangi. Bi Neng tuh coba melihat dia, ya, tapi si nenek-neneknya itu serem banget Cenok. Cenok waktu itu nggak mau keluar karena di dalam kamar aja Cenok ngebayangin gitu, apalagi kalau Cenok ikut keluar. Nah makanya Cenok. Jadi pada saat Bi Neng datang tuh melihat dia membelakangi Cenok, membelakangi Bi Neng, begitu pelan-pelan ngebalik, kayak duduknya tuh emok gitu, terus sambil gini senyum lama-kelamaan tuh langsung kayak mukanya tuh kayak langsung serem. Dan di situ sahabat surga. Dan di situ Bi Neng tuh langsung kayak udah kita nggak akan bener di sini, kita nggak akan bener, kita kembali lagi ke kamar. Akhirnya Bi Neng sama teman Bi Neng yang waktu berdua itu langsung ke dalam kamar lagi dan langsung kayak merinding gitu loh. Nah sosok nenek-nenek itu, nah yang bikin anehnya tuh awalnya mukanya emang ya cantik, gimana seorang nenek-nenek gitu, cantik, terus senyum, tapi lama-kelamaan senyum tuh makin lebar, makin menyeramkan. Menarik ya untuk dikuak misterinya. Menarik karena di sana banget. juga kita nggak boleh nyebutin. Terus nenek-nenek itu tuh pakai baju putu baru gitu Cenok. Terus pakai sinjang gitu, tapi di pinggangnya tuh kayak ada stagennya gitu loh, tapi warna hitam.
Nah kayak gitu Cenok. Tapi yang aku lihat tuh si sosok nenek-nenek itu kayak, tau gak sih Cenok, kalau nonton film zaman dulu tuh kan warnanya tuh kayak kuning-kuning Iya. gitu. Nah Film-film kolosal zaman dulu. film-film kolosal zaman dulu kayak kuning-kuning gitu kan. Nah yang Bineng lihat tuh kayak gitu. Jadi kayak lihat dia tuh kayak kuning-kuning gitu. Bineng langsung masuk kamar gitu loh Cenok. Jadi gitu yang Bineng lihat. Tapi dia bawa sesuatu nggak yang Bineng lihat? Eh, Kayak apa sih itu? Tongkat. enggak, Bineng nggak lihat karena di situ dimana pas Bineng lihat tuh dia lagi duduk. Lagi duduk sambil kayak tangannya tuh di sini di lututnya gitu. Terus perlahan ngebalik ngeliatin ke Bineng, terus senyum sambil gitu. Aduh Bineng tuh kayak serem banget gitu, kebayang-bayang sekarang ya. sampai pulang ke Bandung ya, kebayang-bayang banget mukanya sampai sekarang. Cuman nih Bineng mencoba untuk menguatkan diri, istighfar gitu, minta pertolongan sama Allah kayak gitu Cenok. Terus Bineng di sana tuh nggak boleh bilang kata apa sih Bineng? Oh iya, Bineng juga mau menjelaskan nih. Jadi ada beberapa sejarahnya. Bineng udah baca juga di beberapa artikel, dan juga nanya ya mungkin kepada orang-orang yang di masyarakat sana. Jadi di daerah desa Cipancar ini tuh tidak boleh menyebutkan kata kucing. Cenok di sana tuh. Tapi kita nggak tahu ya kenapa, karena warga di sana juga bilang karena itu dari dulunya emang tidak diperbolehkan untuk membicarakan kata itu. Tidak diperbolehkan. Jadi ada sedikit nih Cenok, ada sedikit cerita nih yang mau Bineng kasih tahu nih tentang sejarahnya. Iya, boleh Bineng. Jadi dahulu kala itu memang ada leluhur di sana yang biasa disebut Mbah Ucing. Mbak Ucing Mbah ya. Ucing kan, jadi Mbah Macan. Mbah Saya Ucing. langsung kebayang ini. Langsung kebayang. Iya. Nah, makanya kenapa masyarakat sana itu tidak boleh mengkatakan ucing atau mengejak kata kucing itu seperti itu Cenok. Jadi untuk menghargai leluhur-leluhur mereka agar kalau disebut bahasa Sundanya mah apa ya, culangung gitu lah, nggak boleh culangung sama leluhur sama atasan kita kayak gitu. Nah jika menyebutkan kata kucing, entah itu satu orang, itu tuh bakal berdampak semua di seluruh masyarakatnya kayak gitu. Kita coba panggil Bineng mungkin. Boleh, kita coba panggil aja ya yang di sana ke sini. Coba, tapi kita harus ngeliatin dulu ya Bineng, soalnya aku ini udah agak deg-degan. Bineng juga sempet deg-degan juga sebenarnya kayak gitu. Ini nggak ada kakak-kakak ya, semoga kakak-kakak bisa Bisa bantu kita membantu. dari jauh ya. Kita coba ya, Bineng mau coba residual Tahan Bineng, dimana? saya sedikit menjauh. Oke. Dimana Bineng mau berbicara dari sana, mengambil energi sedikit aja, jangan banyak. Mungkin siapa tahu gitu ya, kita bisa tahu kenapa di sana tidak boleh membicarakan kata kucing. Mungkin si salah satu sosok ini bisa memberi kita sedikit informasi. Cus, Bineng, jangan lupa bismillah dulu, tarik nafas Bineng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Takut guys, dia ngejawab aku. Bineng, tetap kontrol. Tetap kontrol. Sareng sahaya. Gak bisa ditanya deh guys. Bineng kontrol. Takut pisan. Ih. Assalamualaikum. Salam saya. Salam saya nanti itu. Udah Bineng.
kayak menyampaikan sesuatu guys, tapi kayaknya ada yang nahan atau yaudah, kayaknya kita udah nggak bisa ngajak ngobrol lagi ya. Kita keluarin aja dulu. Bineng yuk. Gimana Bineng? Aduh sampai serak saya. Kenapa Bineng? Dia ada yang ini ya? Ada yang kayak ada yang nahan gitu ya? Kenapa kok Bineng sedih? Ya udah pengen nangis. Jadi barusan tuh kayak ada ngebisik ulah, bisa ucap-ucap. Terus Bineng tuh kayak ngebayangin kayak ada gempa gitu loh. Mungkin lebih tepatnya longsor ya Bineng, karena di sana tuh banyak banget kejadian longsor. Yang baru aja kejadian kemarin sebelum kita ke sana tuh. Gitu. Mungkin ada benang merahnya juga kayaknya ke sana ya, Cenok. Berkaitan lah ya, karena Maaf, boleh mau tisu, Cenok? ya merah itu Bineng. Coba Bineng, gimana, apa yang dirasakan? Yang dirasain tuh kayak sedih aja gitu. Terus sambil ada yang bisikin ulah saucap-ucap, ulah saucap-ucap. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa Bineng untuk coba tegak pun nggak bisa, tapi kayak kepala tuh kayak kesini aja gitu, pengen kayak gini tuh sedih. Terus ngeliatin, dan yang Bineng lihat tuh kayak ada satu desa, dimana desa itu tuh kayak terjadi kegempaan gitu loh, kayak terjadi gempa, orang-orang lari-lari ke sana kemari gitu dengan pakaian-pakaian zaman dahulu gitu loh, Cenok, kayak pakai baju putu baru. Terus pria-prianya pada pakai celana sontok sambil bawa kayak cangkul gitu, cewek-ceweknya kayak pakai baju putih baru, pakai sinjang kayak gitu, Cenok. Terus mereka tuh berlari-berlari sambil nangis-nangis. Ada yang anaknya jatuh, digendong, kayak gitu yang Bineng lihat. Terus gak tau kenapa Bineng nangis, sedih banget. Tapi Bineng ada benang merahnya juga sebenarnya dari sejarahnya tersebut. Memang konon katanya dulu emang ada satu kejadian di sana. Jadi ada satu orang pendatang, dia itu tidak tahu bahwa di desa tersebut tuh tidak boleh menyebutkan nama kata kucing itu, tapi dia malah menyebutkan kata kucing itu dan terjadilah bencana besar di sana. Bencana alam ya. Kayak gitu. Yang pada intinya kita itu harus bisa menghargai apapun yang ada di sana ya, termasuk makhluk yang tidak kita lihat. Betul. Jadi kita harus menghargai atasan kita ataupun yang di bawah kita. Kita harus menghargai dimana budaya tersebut tuh, atau budaya di satu masyarakat tuh ya mitos lah, bisa disebut mitos ya. Kita percaya nggak percaya sebenarnya, cuman kita harus bisa menghargai bagaimana itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, kepada orang atau manusianya itu masing-masing, kayak gitu. Pelajarannya seperti itu untuk kalian. Untuk disebut mitos karena memang banyak cerita dengan versi yang berbeda ya, Bineng. Karena emang dari zaman dulu itu kan dari mulut ke mulut dan turun temurun dari generasi ke generasi, kayak gitu, teman-teman dan semuanya. Jadi mungkin itu sih ya, Cenok ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Itu yang menarik, salah satu makhluk yang menarik itu aja, karena yang lain cuma kayak selewat-selewat kayak gitu ya, biasa lah ya, kisah hari-hari ya gitu. Jadi kayak bisa kepo. Kita nggak perlu personil sebenarnya, ada satu personil lagi, Caca sekarang lagi kemana Caca? Iya, mungkin next ada urusan ya. Next mungkin kita sama Caca. Oke, kita bakal bertiga sama Caca. Jadi ada yang lain juga ya, ada kakak-kakak kita juga. Sekarang kita berdua lagi. Ada yang mau disampaikan lagi, Cenok? Mungkin udah, kayaknya Bineng gitu aja. Mungkin udah cukup sekian aja, dan pesan yang disampaikan ya istilahnya percaya, tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Ya namanya mitos atau apapun yang ada di masyarakat atau di tempat yang kita kunjungi itu, kita harus bisa mempercayai. Itu kembali lagi kepada setiap manusianya masing-masing. Ya tetap aja kita kembali ke attitude ya. Dan dimana apa, Cenok? The power of mindset.
Pokoknya segitu aja dari Cek Nok dan Bine. Hiburan nggak apa-apa. Tadi kan Hiburan. Laliar Indonesia. Ya, haliar banget. Kalau Sumpah. kalian ada di sini tuh tiba-tiba haredang, haredang. Panas banget. Panas banget. Itu mungkin aku sih ngerasainnya kayak ada yang nggak suka dia dipanggil sama kita ke sini. Tapi teuingnya pokoknya jol haredang we. Pokoknya mungkin sekian dari kita berdua. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga juga kalian Gak bosen-bosen nontonin kita. iya betul. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. oke, bye 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 bye.